Baik, halo semuanya. Jadi di sini saya mau bahas soal haliday tentang permasalahan persamaan gelombang. Nah, di sini tuh soalnya minta kita bikin persamaan gelombang dari eh, gelombang yang diberikan, yaitu dari soal itu diberikan bahwa jarak yang ditempuh gelombang itu kan gelombang kan merambat kan. Nah, gelombang itu menempuh jarak yaitu 6 cm dalam 4 milisekund dalam 4 milisekund dan mengarah ke arah sumbu X positif. Maaf. Dan eh, setiap setiap pita-pitanya eh, setiap kotak-kotak di sini itu jaraknya 10 cm dan hanya itu ada setinggi 6 mm. Nah, bagaimana kita membuat persamaan simpangannya ataupun dibilang atau persamaan gelombangnya itu? Pertama, di sini yang kita cari itu amplitudonya. Nah, amplitudonya itu kan di soal itu udah diberikan tinggi dari hanya itu adalah 6 mm, berarti yang ini. Nah, untuk nyari amplitudonya kan tinggal panjang puncak gelombang ke sumbu X. Jadi tinggal dibagi dua aja. Jadi amplitudonya itu 6 dibagi 2 jadi 3 mm. Jadi amplitudonya itu sebesar 3 mm. Dan terus kemudian kita cari bilangan gelombangnya, yaitu kalau persamaan untuk mencari bilangan gelombang kita pakai K sama dengan 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya sendiri itu kita tentukan dengan cara kita cari satu puncak, satu lembah. Itu kan definisi dari panjang gelombang. Nah, untuk nyari panjang gelombangnya kan kita udah diberitahu di soal bahwa setiap kotak-kotak ini, yang kalau nggak dilihat 1, 2, 3, 4, setiap kotak-kotak ini berjarak 10 cm. Nah, artinya ada 4 kotak. 4 dikali 10 yaitu jadi 40. Jadi panjang gelombangnya itu sama dengan 40 cm. Nah, 40 cm itu dikonversi menjadi meter. Jadi panjang gelombangnya itu 0,4 meter. Nah, dapat panjang gelombang, kita masukkan ke persamaan bilangan gelombang menjadi 2pi dibagi dengan 0,4. Nah, hasilnya sama bilangan gelombang itu 5pi radian per sekon. Nah, lanjut kita cari omeganya. Untuk mencari omeganya sendiri tuh kita kan udah tahu kan definisi kecepatan sudut alias omega itu 2pi dikali frekuensi. Nah, frekuensinya sini karena kan di soal nggak disebutin frekuensinya. Nah, di sini aku ambil frekuensi dari kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, nanti diubah persamaan matematikanya jadi frekuensi sama dengan kecepatan dibagi lambda. Nah, bagaimana kita nyari untuk kecepatannya? Kita nyari kecepatannya itu dari jarak yang ditempuh panjang gelombang. Di sini kan ada D. Di sini kan ada D. Ada D dan ada waktu yang diberikan. Berarti kecepatannya itu tidak lain tidak bukan yaitu jarak tempuh yang ditempuh panjang gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya, yaitu D dibagi T, hasilnya 6 kali 10 pangkat 2 dibagi 4 kali 10 pangkat 3. Ini kan meter, ini sekon. Ini di sini karena di sini itu cm dan milisekon, saya ubah jadi satuan baku ya, jadi meter dan sekon biar enak. Hasilnya 1,5 kali 10 jadi kecepatan linear gelombang itu sebesar 15 meter per sekon. Nah, dari kecepatan linear barulah saya masukin ke dalam persamaan yang tadi. Dari persamaan ini disubstitusi. Ini saya pakai tinta biru aja biar enak.
Nah, ini saya substitusi masuk ke sini. Hasilnya 2pi dikali kecepatan dibagi dengan panjang gelombang atau lambda. Nah, mungkin kalau kalian jeli, ini tuh sama dengan adalah bilangan gelombang, itu K. Jadi hasil persamaannya itu aljabar biasa, K dikalikan kecepatan. Nah, K-nya kan tadi udah didapat kan, 5pi. Nah, tinggal dimasukkan aja 5pi dikali 15 kecepatan yang tadi. Hasilnya itu jadi kecepatan sudutnya itu adalah 75 radian per sekon. Nah, terus yang D itu kita disuruh nyari tanda di depan kecepatan sudut. Nah, di sini tuh dari soal itu dijelasin bahwa arah lambat dari gelombang itu ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan itu tandanya nanti bakalan negatif. Jadi di situ tandanya negatif. Nah, persamaan simpangannya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada Y sama dengan 3 mm sin 5pi X dikurang dengan 75 pi T. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.